Salam. Sekali lagi salam. Apa kabar pagi ini Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan, saya berharap pagi ini kita benar-benar menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Ya, hari ini adalah hari besar bagi saya dan saudara. Hari yang bersejarah dalam iman kita. Karena hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus saya dan saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, semua nyanyian kita dari awal sampai akhirnya tadi, semuanya mengungkapkan kebaikan Tuhan, mengungkapkan kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan Yesus telah lakukan itu bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita semua sama-sama belajar firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Matius 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Perikopnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri pada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan sesuatu kepada kita dari apa yang saya bacakan untuk kita semua. Dalam ayat 46 dikatakan begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani.
Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seruan ini atau ucapan ini adalah ucapan yang dikeluarkan atau diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia berada di salib. Ucapan ini adalah ucapan yang keempat dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Menjelang kematiannya, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Seruan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam bahasa Aram. Diucapkan di dalam bahasa Aram. Kalau dalam terjemahan kita, dalam sesuai dengan kutipan bahasa Ibrani, di sini diterjemahkan Eli, Eli lama sabachthani. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Aramnya, Elahi, Elahi lama sabachthani. Kalau dalam bahasa Yunani, terjemahan bahasa Yunani, diterjemahkan Eloi, Eloi lama sabachthani. Jadi semuanya memiliki arti yang sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa maksud dari seruan ini? Apa makna dari seruan ini? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, makna pertama dari seruan ini adalah Yesus menggenapi kitab Mazmur. Kalau tidak keberatan Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Mazmur 22. Mungkin multimedia bisa bantu saya. Tampilkan Mazmur 22. Iya, Mazmur 22 ayat yang pertama dan yang kedua saya baca begini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Ribuan tahun sebelumnya, kematian Kristus sudah dinubuatkan oleh kitab para nabi, oleh Mazmur. Jadi ketika Yesus sementara berada di kayu salib, ia mengutip nyanyian Daud ini, nyanyian Mazmur ini. Eli, Eli lama sabachthani. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, pernyataan ini hendak mengungkapkan penggenapan Yesus terhadap kitab Nabi, terhadap kitab Mazmur. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika Yesus berteriak Eli, Eli lama sabachthani, penggenapan kitab Mazmur. Tidak ada kematian seseorang yang ditulis ribuan tahun baru dinyatakan kemudian kematian Kristus luar biasa. Kembali ke Mazmur 22 tadi Bapak Ibu sekalian. Mazmur 22 adalah nyanyian Daud. Nyanyian Mazmur yang dinyanyikan oleh Daud, yang dikarang oleh Daud. Sebenarnya dalam hal ini Daud hendak menubuatkan kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana penderitaannya, bagaimana pergumulan
yang akan dihadapi oleh Sang Mesias. Tapi Mazmur 22 ini Bapak Ibu sekalian, biasa dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi pada waktu mereka merayakan hari raya Purim. Hari raya Purim itu hari raya di mana hari raya itu mendatangkan keuntungan, berkat bagi orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyanyikan nyanyian ini setiap kali mereka merayakan hari raya Purim. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hari raya ini penting bagi orang Yahudi. Karena pada hari raya ini mereka mengingat mereka dibebaskan oleh Tuhan. Mereka dilepaskan oleh Tuhan. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini juga sering disebut sebagai nyanyian Ester. Nyanyian Ester atau nyanyian rusa di kala fajar. Bapak Ibu, apa artinya nyanyian Ester? Kalau kembali kepada perjanjian lama kitab Ester, Bapak Ibu perhatikan, Ester berdoa berpuasa selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan minum. Dia berdoa berpuasa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar orang Yahudi yang berada di kerajaan Ahasveros jangan dimusnahkan oleh Haman. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ester, Bapak Ibu akan mengerti kenapa orang Yahudi menyanyikan nyanyian Mazmur ini pada hari raya Purim dan disebut sebagai nyanyian Ester. Karena pada hari itu orang Yahudi diluputkan Tuhan dari tindakan Holocaust, dari tindakan pembasmian yang luar biasa terhadap suku-suku Yahudi, orang-orang Yahudi yang berada di kerajaan Ahasveros. Dan oleh doa Ester bersama dengan pamannya Mordekai dan seluruh orang Yahudi, mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Orang Yahudi dibebaskan. Makanya setiap tahun perayaan hari raya Purim, orang-orang Yahudi menyanyikan nyanyian ini. Lalu apa hubungannya dengan kematian Kristus? Nyanyian ini apa hubungannya dengan kematian Kristus? Kalau kita mau tarik hubungannya, tentu ada hubungan yang luar biasa. Mazmur ini penggelapan kematian Kristus. Mazmur ini adalah bagaimana Kristus menggenapi nyanyian ini yang merupakan tindakan pembebasan bagi orang-orang Yahudi dan juga bagi saya dan saudara. Kita diluputkan dari maut, diluputkan dari kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nyanyian ini bukan hanya sekedar nyanyian penderitaan, bukan nyanyian keputusasaan. Seruan ini bukan nyanyian keputusasaan, bukan. Nyanyian ini, ucapan ini adalah ucapan pengharapan. Seperti rusa di kala fajar. Seperti rusa yang mengharapkan datangnya fajar. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik, baru saja dikatakan mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada waktu itulah Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang kita bisa pahami secara langsung, secara lurus pernyataan ini, bahwa ini gambaran dari nyanyian penderitaan. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tahukah Bapak Ibu,
nyanyian ini sebenarnya nyanyian yang mewakili manusia. Nyanyian ini adalah nyanyian yang mewakili penderitaan saya dan saudara. Nyanyian ini mewakili keadaan kita. Nyanyian ini adalah nyanyian yang menggambarkan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang terpisah dari Allah karena dosa. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus mengutip nyanyian ini di atas kayu salib, Ia hendak menggenapi seluruh nubuatan kitab Mazmur, mengungkapkan keberadaan saya dan saudara sebenarnya di hadapan Allah. Orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah, orang-orang yang jauh dari hubungan dengan Allah. Tapi tindakan Yesus Kristus di atas kayu salib ini sebagai tindakan luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Sehingga kalau kita baca Mazmur ini Bapak Ibu sekalian, pada akhir dari Mazmur ini adalah kemenangan. Mazmur 22 ayat-ayat berikutnya kalau Bapak Ibu baca, itu adalah gambaran kemenangan. Gambaran pengharapan yang telah diwujudkan oleh Tuhan. Gambaran doa yang telah didengar oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus berteriak di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini gambaran saya dan saudara. Ini gambaran kita. Gambaran manusiawi saya dan saudara. Yang sementara terpisah dari Allah, yang sementara jauh dari Allah, dan di dalam Kristus semua itu digenapi. Di dalam Kristus semua persoalan dosa manusia diselesaikan. Nyanyian rusa di kala fajar. Ester digambarkan sebagai pembebas bagi Israel. Pada waktu itu, ketika orang Yahudi diluputkan dari Holocaust, dari pembantaian. Dan kalau Tuhan Yesus mengutip ini juga gambaran bahwa Dia pembebas saya dan saudara dari dosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia pembebas saya dan saudara dari penderitaan. Jadi kalau membaca nyanyian ini dari sudut pandang orang Yahudi Bapak Ibu sekalian, ini nyanyian pengharapan. Ya kalau dari sudut pandang kita memang ini nyanyian penderitaan, nyanyian ditinggalkan oleh Allah. Tapi dari sudut pandang orang Yahudi ini nyanyian pengharapan. Yesus sementara di atas kayu salib. Kalau kita baca di sini ada banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh. Bahkan ibu Yesus ada di situ di dekat salib. Dan ketika Yesus mengutip Mazmur ini, Ia sebenarnya hendak mengajak mereka, mari bernyanyi bersama dengan aku. Eli, Eli, lama sabachthani. Hai perempuan-perempuan, hai ibu, mari bernyanyi bersama dengan aku. Eli, Eli, lama sabachthani. Ada pengharapan luar biasa di balik nyanyian ini. Ada kelepasan luar biasa di balik nyanyian ini. Karena Allah tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Justru di sini pengorbanan Kristus menunjukkan Allah hadir di tengah-tengah manusia. Allah hadir dan menyertai manusia. Kalau saya dan saudara ikuti bagaimana penderitaan Kristus dari awal
Waktu ia memasuki kota Yerusalem, waktu ia masuk ke kota itu, ia mengajar banyak orang. Imam-imam kepala menentangnya. Kemudian ada persengkongkolan yang luar biasa. Ada niatan jahat yang luar biasa untuk membunuh Yesus dari orang-orang Yahudi. Sampai tiba waktunya Yudas mengkhianati Yesus. Pada malam perjamuan, Yudas mengkhianati Yesus. Dia keluar bertemu dengan imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi. Kamu mau bayar saya berapa? Mereka memberi Yudas uang 30 keping perak untuk harga seorang manusia. Dan kemudian Yesus ditangkap di Taman Getsemani, diperhadapkan kepada imam-imam besar, kepada Pilatus, kepada Herodes, dan berujung kepada penyaliban ini. Proses penderitaannya luar biasa. Jadi tindakan penyaliban itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tindakan hukum Roma yang paling sadis dari semua hukuman. Karena dengan sengaja disiksa untuk menunda kematiannya, sampai benar-benar semua darahnya habis dan seseorang yang dihukum itu mati secara perlahan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan cambuk Romawi, itu satu cambuk dengan cabang 3, itu terbuat dari kulit, dan di ujung-ujung cambuk itu ada belahan-belahan tulang ataupun besi yang diikat di ujungnya, tajam sekali. Jadi setiap satu kali pukulan itu ada 3 sobekan yang terjadi. Dan belum lagi dengan tulang-tulang yang masuk ke daging dan ditarik. Benar-benar hancur. Benar-benar hancur badan Tuhan. Makanya Yesaya menggambarkan penderitaan Tuhan itu, mukanya tidak dikenal orang, wajahnya tidak dikenal orang. Itu Yesaya menggambarkan. Orang tidak mengenal mukanya karena hukuman yang tidak ada belas kasihan. Belum diputuskan bersalah, ia sudah dihukum. Yesus benar-benar mengalami ketidakadilan di tempat pengadilan. Pengadilan Pilatus tidak memberikan keadilan baginya. Benar-benar ia menanggung hinaan. Ia diludahi, ia direndahkan. Bapak Ibu bayangkan, ia dipakaikan jubah ungu dan dibilang begini, "Hai raja orang Yahudi." Jubah ungu itu bukan jubah kebesaran. Itu jubah prajurit. Bukan jubah kebesaran, itu jubah prajurit yang dipakaikan kepada Yesus dan mengatakan ia raja. Itu penghinaan yang luar biasa. Mahkotanya mahkota palsu dari duri yang tajam menusuk kepalanya, dipakaikan di atas kepalanya dan berkata, "Hai raja orang Yahudi." Penghinaan yang luar biasa. Penghinaan yang luar biasa. Kemudian sampai di atas kayu salib, ia digiring luar biasa melalui Via Dolorosa menuju ke Golgota. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaannya sungguh luar biasa. Sampai mereka bilang begini, "Kita tunggu Elia. Apakah Elia datang untuk menolongnya?" Mereka tidak mengerti ucapan Yesus itu. Mereka tidak paham. Bahkan prajurit itu mengambil anggur asam, mencelupkannya ke bunga karang dan memberi Yesus minum. Tindakan yang luar biasa.
Belum lagi orang-orang lewat, prajurit-prajurit lewat dan berkata begini, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Selamatkanlah dirimu kalau engkau anak Allah. Hai engkau yang mau merubuhkan bait Allah dalam 3 hari, turun dari salib itu. Penghina. Orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri ia tidak bisa selamatkan. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu. Penghinaan luar biasa. Pertanyaan saya, apakah Yesus bisa turun dari salib? Bisa. Tidak sulit bagi Tuhan. Dia bisa turun dari salib. Tapi kalau dia turun dari salib, yang naik ke salib itu saya dan saudara. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia tidak membatalkan rencana Bapa yang luar biasa itu. Karena dia sudah berjanji di Taman Getsemani, biar cawan ini aku minum. Biar cawan ini aku minum. Ia tetap setia sampai mati di atas kayu salib. Makanya Rasul Paulus dalam kitab Filipi gambarkan, sekalipun ia adalah Allah, namun ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan ia taat sampai mati di kayu salib. Inilah yang dilakukan oleh Kristus. Dia Allah, tapi dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia bisa panggil malaikat dan menolong dia. Dia bisa lakukan apapun, dia bisa. Tapi dia tidak mau lakukan itu karena saya dan saudara. Sebab misi utamanya adalah misi menyelamatkan kita. Itu misi utamanya. Makanya dia datang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Sampai semua ditemukan. Sehingga ia berkata pada akhirnya, tetelestai, sudah selesai. Baru kemudian ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Semua rancangan penebusan itu diselesaikan. Dosa saya dan saudara dibayar lunas. Sehingga hari ini saya dan saudara bisa menyanyi, memuji Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Karena saya dan saudara sudah dibebaskan Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini engkau masih merasa didakwa oleh masa lalumu, oleh dosamu, dengar, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Tidak ada masa lalu yang mendakwamu. Tidak ada lagi iblis yang mendakwamu. Dia menjanjikan masa depan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Dosamu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kalau ada yang merasa tidak layak, hari ini Tuhan sudah katakan kepada kita, Dia sudah menyelesaikan semua untuk saya dan saudara. Tidak ada yang tersisa. Dia membayar dosa kita bukan pakai cicil. Dia bayar sampai lunas. Dia tuntaskan sampai selesai. Rasul Paulus berkata begini, dosa masuk ke dalam dunia oleh dosa satu orang, yaitu dosa Adam yang pertama, yang berasal dari debu tanah. Tetapi Adam yang kedua yang berasal dari roh, dia membebaskan manusia. Dan oleh kebenaran Adam yang kedua yang berasal dari roh, semua saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan. Maka status kita sekarang adalah orang benar. Amin. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kamu orang benar. Ya. Statusnya dulu Bapak Ibu sekalian. Masalah perbuatan benar atau tidak, itu proses. Tapi status saya dan saudara sekarang adalah orang benar. Secara hukum
status kita orang benar. Amin. Karena Yesus sudah benarkan. Masalah perilaku kita benar atau tidak, itu prosesnya. Amin. Walaupun kadang-kadang Pak Pendeta, kita sudah orang Kristen ini, orang percaya ini, tapi kita masih terus jatuh dalam dosa. Itu proses hidup. Rasul Yohanes berkata, potensi untuk jatuh dalam dosa itu masih ada dalam diri kita. Tapi untuk terus-menerus melakukan dosa itu tidak. Karena saya dan saudara ada meterai Kristus di dalam diri kita. Ada cap tanda milik Kristus di dalam diri saya dan saudara. Maut tidak berkuasa, iblis tidak berkuasa, karena ada cap darah Yesus di atas kepala saya dan saudara. Amin. Ada cap milik Kristus, darahnya. Pada waktu malaikat maut lewat di Mesir, membinasakan anak sulung Firaun dan semua orang-orang Mesir, malaikat maut lihat tanda darah di pintu gerbang rumah orang Yahudi, orang Israel. Maka tidak ada satu orang pun yang meninggal dari antara orang Israel. Karena ada tanda darah. Tanda kepemilikan Tuhan untuk mereka. Saya dan saudara ada meterai darah Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu di sini Tuhan Yesus berkata begini. Eli, Eli lama sabaktani. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51 bilang begini. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bapak Ibu, sebenarnya ini peristiwa-peristiwa akhir zaman. Orang mati, bangkit, gempa bumi terjadi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya gambaran peristiwa akhir zaman pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Tapi kalau hari itu terjadi, artinya bahwa Dia menjanjikan pengharapan yang luar biasa, menjanjikan kehidupan yang luar biasa melalui kematiannya. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Kuburan-kuburan terbuka. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Saya selalu ulang-ulang menjelaskan tentang tabir bait suci. Tabir bait suci ini Bapak Ibu sekalian adalah kain besar di bait Allah Yerusalem yang membatasi ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Itu tabir bait suci, ada kain besar yang membatasi ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Kenapa harus dibatasi oleh kain? Karena yang boleh masuk ruang Maha Kudus ini hanya imam besar. Setahun sekali dia masuk mempersembahkan korban bagi dosanya dan bagi dosa umat Israel. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang sembarang masuk ke ruang Maha Kudus ini. Kira-kira begini, gambaran ini. Anggaplah ini ruang kudus, ini ruang Maha Kudus, ada kain besar. Jadi kalau sekali setahun imam besar masuk ke situ, imam besar ini diikat dengan rantai di kaki. Dengan rantai besar. Kemudian imam jalan masuk, mempersembahkan korban di dalam. Kalau imam ini benar-benar kudus, puji Tuhan dia selamat di dalam. Tapi kalau dia datang dengan dosa, mungkin baru buka kain sedikit saja sumati di dalam. Makanya kalau tidak ada aktivitas lagi di dalam, orang tidak berani masuk angkat mayat imam besar dari dalam. Mereka tarik dengan rantai. Saking kudusnya ruang Maha Kudus itu. Mereka tarik saja keluar. Jadi jemaat umat yang lain ada di ruang kudus dan juga ada di halaman. Tidak boleh masuk di ruang Maha Kudus. Hanya imam besar sekali setahun.
Bapak Ibu sekalian, kalau tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, dan tempat itu terbuka, tidak ada lagi batas antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Itu pertanda begini, bahwa kematian Yesus membuka akses bagi semua orang. Akses kepada Allah. Tidak ada lagi batasan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Karena kain itu sudah terbelah. Semua orang bisa menghadap Allah secara langsung. Amin. Amin. Itu sebabnya dengan matinya di atas kayu salib, Kristus adalah imam besar saya dan saudara, yang mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi kita semua, supaya kita diampuni, dibebaskan oleh Tuhan dari semua dosa. Jadi pada waktu Yesus mati, tirai bait suci, kain yang membatasi ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, terbelah dua. Sekarang siapapun bisa datang kepada Allah dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Mau di gereja, di rumah, dimanapun saya dan saudara bisa berseru langsung kepada Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan. Makanya satu waktu Tuhan Yesus berkata begini kepada perempuan Samaria, akan ada satu waktu kamu tidak akan lagi menyembah di gunung Gerisim Samaria, orang tidak akan lagi menyembah di bait Allah Yerusalem, tapi mereka akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan kematian Yesus membuka akses ke sana. Akses ke sana. Sehingga saya dan saudara dilayakan untuk menyebut Allah sebagai Bapa kita. Dan Yesuslah pengantara perjanjian baru, imam besar perjanjian baru, yang telah mengorbankan nyawanya sekali untuk selama-lamanya bagi dosa saya dan saudara. Jadi kematian Kristus menuntaskan dan membuka jalan. Dia tuntaskan semua dosa. Dia membuka jalan, membuka akses ke sorga. Sehingga Tuhan Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah akses itu. Bapak Ibu mau ke sorga? Mau ke sorga? Percaya dengan sungguh kepada Kristus, dia akses ke sana. Yang bisa masuk sorga itu hanya yang punya akses. Hotel-hotel sekarang saya punya kunci luar biasa. Yang tidak punya kunci akses ke sana, akses masuk, tidak bisa masuk. Jadi kalau saya dan saudara percaya Yesus, sorga itu pasti. Amin. Amin. Karena dia punya akses ke sana. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, tabir bait suci itu terbelah. Siapapun bisa menghadap Allah secara langsung. Kemudian yang terakhir di sini Bapak Ibu sekalian, prajurit-prajurit yang melihat itu berkata begini, sungguh ia ini adalah anak Allah. Orang pertama yang memberikan pengakuan pada Tuhan di depan kayu salib, kepala pasukan. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia orang benar. Dia orang benar. Sesudah menyaksikan peristiwa itu semua dari dekat, kepala pasukan ini berkata, sungguh orang ini orang benar, dia anak Allah. Kepala pasukan itu telah menyaksikan dari dekat kematian Kristus. Dia belum pernah melihat peristiwa seperti itu. Dan hari itu menjadi titik balik bagi kepala pasukan ini. Dan percaya kepada Yesus melalui peristiwa kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dari kebenaran ini, saya hanya mau sampaikan kepada kita bahwa teriakan Eli Eli lama sabaktani adalah teriakan nyanyian pengharapan. Amin. Bahwa di balik semua penderitaan ada pengharapan. Kematian Kristus membuka tabir. Dan kita punya akses ke sorga melalui Kristus. Kematian Kristus memberikan kesempatan kepada semua orang untuk percaya kepadanya. Seperti kepala pasukan ini.
Sungguh orang ini adalah orang benar. Iman menjadi cara yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara untuk mempercayai Dia. Sehingga kita memiliki pengakuan yang luar biasa. Sungguh Dialah anak Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kiranya perayaan Jumat Agung tahun ini menjadi perayaan yang luar biasa. Menjadi titik balik dalam kehidupan kita. Untuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena tabir itu telah terbuka. Tidak ada pembatas lagi. Ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian. Apapun masalah saya dan saudara. Apapun pergumulan kita. Tuhan sudah mewakili kita di atas kayu salib. Dia sudah menanggung itu semua di atas kayu salib. Dan Dia sudah menjanjikan kemenangan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Anak manusia akan disalib. Dia akan menderita dan mati. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia akan menunggu kamu di Galilea. Kita akan bertemu di Galilea, kata Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita berduka cita dengan kematian Kristus. Tapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Amin. Amin Bapak Ibu. Dia tunggu kita di Galilea. Kita akan merayakan kebangkitannya pada hari Minggu. 3 hari sesudah hari ini. Hari Jumat ini Dia dikuburkan. Besok dan Minggu pagi Dia bangkit. Kita akan bertemu di Galilea. Kita bertemu pada hari Minggu Paskah. Hari kemenangan yang luar biasa untuk kita rayakan. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini boleh menolong saya dan saudara. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari siapkan hati kita.